Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang di MPLS SMP Negeri 3 Kaliwungu tahun ajaran 2021-2022. Kali ini kita sudah memasuki hari MPLS ketiga. Sebelumnya perkenalkan, nama Ibu Fitro Naturmarti ya, biasa dipanggil dengan Bu Fitro. Ibu selaku pembina Paskibra sekaligus guru bahasa Indonesia. Kali ini kita akan belajar mengenai peraturan baris-baris. Inti-inti yang kita bahas berikut adalah 5. Pertama, sejarah peraturan baris-baris, kelas kisahnya. 2. Pengertian baris-baris, maksud atau artinya itu. 3. Maksud dan tujuan peraturan baris-baris, maksud tujuan yang akan dicapai. 4. Aba-aba peraturan baris-baris, aba-aba dasarnya. 5. Gerakan perseorangan tanpa senjata atau gerakan dasar seputar gerakan-gerakan dasarnya. Kita awali dengan sejarah PBB. Sejarah PBB itu dimulai atau muncul pada zaman Kekaisaran Romawi, lebih tepatnya pada Kaisar Julius Caesar. Gunanya pasukannya supaya mempunyai rasa tanggung jawab, disiplin yang tinggi, berupa kerapian, kekompakan, ketertiban, dan kesiagaan. Nah, itu secara lahirnya ya, atau secara dapat terlihat kita. Bahkan pengertiannya sekarang itu suatu wujud latihan fisik guna menanamkan disiplin, patriotisme, tanggung jawab, serta membentuk sikap lahir dan batin untuk terbentuknya perwatakan tertentu. Apa itu sikap lahir dan batinnya? Kita simak. Nah, sikap lahirnya ada banyak juga: ketegaran, ketangkasan, kelincahan, kerapian, kehikmatan, kekompakan, keseragaman, kesigapan, keindahan, ketanggapan, kewajaran tenaga, kesopanan, ketelitian. Bukan hanya itu, sikap batin yang dapat kita rasakan. Sikap batin yang dapat kita rasakan: ketenangan, ketaatan, keikhlasan, kesetiakawanan, kebersamaan, persaudaraan, keyakinan, keberanian, kekuatan, kesadaran, konsentrasi, kebiasaan, berani, berkorban, dan itu sikap-sikap yang dapat kita peroleh secara tidak langsung dari peraturan baris-baris itu. Berikutnya, nah ingat ya, pelatihan inti PBB itu ada 7. Pertama, sikap dan penampilan. Sikapnya seperti apa, penampilannya seperti apa, yang dapat terlihat, hentakan kakinya seragam, tidak patah-patah. Nah, jika gerakan patah-patahnya itu, kemudian rata-rata air. Nah, rata-rata air biasanya pada latihan jalan di tempat itu. Irama langkah, seragam tidak iramanya. Kewajaran tenaga, pas tidak. Dan terakhir itu konsentrasi. Nah, harus fokus. Berikutnya, maksud dan tujuan PBB sendiri itu, maksudnya ada 2 ya, maksud umum dan maksud khusus. Maksud umum itu secara luas latihan bela negara dengan membedakan hak dan kewajibannya itu. 2 itu ada namanya maksud khusus. Maksud khusus itu menanamkan disiplin dan semangat kebersamaan. Dengan kita menanamkan rasa disiplin itu atau tanggung jawab itu. Nah, bukan hanya itu, ada tujuannya atau yang hendak dicapai itu menumbuhkan sikap jasmani, tegap dan tangkas, rasa persatuan, kedisiplinan, sehingga mengutamakan kepentingan tugas di atas kepentingan individu, secara tidak langsung menanamkan rasa tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya. Berikutnya, ada aba-aba. Aba-aba apa sih itu aba-aba? Aba-aba yaitu perintah yang diberikan komandan atau atasan kepada pasukan. Nah, macam-macam aba-aba itu ada 3. 1, aba-aba petunjuk. Nah, aba-aba petunjuk itu jika perlu untuk menegaskan maksud dari aba-aba peringatan atau pelaksana. 2, aba-aba peringatan itu inti perintah yang cukup jelas, dilakukan tanpa ragu-ragu, harus pasti. 3, aba-aba pelaksanaan. Nah, biasanya untuk ketegasan, melaksanakan aba-aba petunjuk
atau perintah serentak atau berturut-turut. Berturut-turut ya. Aba pelaksanaan yang biasanya dipakai itu ada 3. Gerak itu tanpa meninggalkan tempat. 2 itu jalan atau gerak yang meninggalkan tempat. 3. Mulai itu pelaksanaan perintah secara berturut-turut. Ya. Berikutnya, gerakan perseorangan tanpa senjata. Ada 9 loh. 1. Sikap sempurna, siap. 2. Istirahat. 3. Lencang kanan kiri. 4. Setengah lencang kanan. 5. Lencang depan. 6. Berhitung. 7. Perubahan arah. 8. Membuka dan menutup barisan. 9. Bubar. Ya. Berikutnya, nah ini sikap sempurna dengan apa-apa, siap, gerak. Nah, diawali dengan berdiri tegap dengan kedua kaki rapat. Ini rapat, kedua telapak kakinya itu membentuk sudut 60 derajat. Berikutnya, lututnya lurus sudah ya. Rapat berat dari atas kaki, perutnya ditarik. Ini perutnya ditarik, membusungkan dada, bukan diangkat ya atau dinaikkan. Kemudian lengannya rapat, pergelangan tangan itu mengepal. Nah, mengepal. Dulu kan taunya mengepal ya, tapi yang benar itu menggenggam, tidak terpaksa. Nah, seperti memerah santan, begitulah. Ya, ibu jarinya itu menyentuh jahitan celana. Ini. Nah, lehernya lurus, dagunya ditarik, mulutnya tertutup, giginya rapat, lurus ke depan, dan nafasnya wajar. Nah, itu namanya sikap sempurna. Berikutnya, ada sikap istirahat. Biasanya babanya istirahat di tempat, gerak. Nah, diawali dengan sikap sempurna. Kaki kiri dipindahkan ke samping kiri sepanjang telapak kaki atau kira-kira 30 cm. Ini awalnya di sini ya. Ini terus dipindahkan ke kiri 30 cm. Kedua belah lengan ditarik ke belakang. Ditarik ke belakang. Punggung tangan kanan ini, tangan kanan dikepalkan dengan dilepaskan. Tangan kiri memegang pergelangan tangan kanan. Nah, seperti ini. Dan telunjuknya dilemaskan. Nah, ini dapat bergerak. Nah, atasnya itu ada ibu jari, bawahnya itu ada telunjuk serta kedua tangan dilemas. Itu namanya istirahat tempat. Berikutnya ada lencang kanan atau kiri. Aba-abanya lencang kanan gerak. Nah, begitu aba-abanya diawali dengan sikap sempurna. Nah, sikap sempurna itu seperti biasa. Kemudian lencang kanan itu lencang atau lengan bagian kanan itu ditarik ke atas dan diluruskan pada orang atau siswa yang di sebelahnya dengan lurus, disertai atau berbarengan dengan menolehkan kepala ke kanan atau ke kiri. Nah, seperti ini. Lalu kalau sudah dengan aba-aba tegak gerak, nah langsung diturunkan kembali pada sikap sempurna. Itu ya. Nah, perlu ada catatan, safnya 3, berarti saf tengah dan belakang meluruskan, diikuti memalingkan muka juga tanpa mengangkat tangan. Ingat ya, tengah belakang itu meluruskan. Tengah lencang kanan kiri, tengah lengan lencang kanan, gerak, posisi siap, tangan menyiku, menyentuh sebelahnya, jika ada aba-aba kembali, posisi siap. Setelah itu ada yang namanya lencang depan, babanya lencang depan, gerak, posisi sikap sempurna. Kemudian posisi tangan diluruskan, diarahkan ke depan. Jika sudah lurus dengan aba-aba gerak, semua menurunkan tangan kembali dengan sikap sempurna. Setelah itu berhitung dengan aba-aba, hitung mulai posisi siap sempurna, di mana kepala dipalingkan ke kanan. Jika sudah
berhitung dengan memalingkan kembali sikap sempurna. Setelah itu ada yang namanya perubahan arah dengan aba-aba hadap kanan gerak. Hadap kanan itu dengan memajukan satu kaki ke depan ujung kaki, lalu dipindahkan tumit berputar kanan 90 derajat dan kembali pada posisi siap sempurna. Setelah itu ada yang namanya serong kaki kanan kiri dengan perubahan derajat 25 derajat. Setelah itu ada yang namanya balik kanan berputar 180 derajat, berputar arah ya. Setelah itu ada beberapa gerakan lagi, yaitu bersamaan, membuka atau menutup barisan. Dengan aba-aba buka barisan mulai, dimana kanan kiri itu melangkah satu langkah, dimana tengahnya itu tetap. Setelah itu terakhir bubar dengan aba-aba bubar jalan, memalingkan muka setelah memberikan penghormatan dan dibalas penghormatan, berikan hitungan, mengayun ke atas.